Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik. Amin. Dan Bapak Ibu, dalam segala situasi, kondisi yang terjadi sekarang di bumi ini, satu yang saya mau bilang bahwa tidak perlu takut. Amin. Kenapa? Karena Tuhan ada dengan saudara dan saya. Dan malam ini saya mau menyampaikan sesuatu karena saya percaya bahwa hari-hari ini ketenangan itu sesuatu yang langka ya Bapak Ibu ya. Hal yang langka, orang mengalami yang namanya ketentraman, orang mengalami yang namanya ketenangan, orang mengalami yang namanya kedamaian, ya baik dalam keluarga, baik di dalam gereja ataupun masyarakat. Mengapa? Karena masalah semakin bertubi-tubi, persoalan semakin datang. Kita berkata bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, 2 Timotius 3 ya. Dan ketika masa yang sukar itu datang, manusia akan menjadi semakin jahat ya. Keadaan manusia pada akhir zaman, kenapa orang semakin jahat? Karena masalah, karena lapar, karena berbagai krisis ya. Apa yang terjadi kemarin di Jawa Barat, bencana gempa Bapak Ibu, dan beberapa bantuan yang dikirim ke sana malah dihadang di jalannya. Dalam kesusahan orang masih berpikir untuk melakukan kejahatan. Itulah tanda bahwa kita sedang ada di akhir daripada akhir zaman. Ya Bapak Ibu. Dan orang butuh yang namanya ketentraman. Apa itu tentram? Ya, tema khotbah saya di malam hari ini adalah 3 kata yang dapat memberikan ketentraman dan perlindungan. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kata apa itu ya? Nanti dengarkan ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau jelaskan dulu tentang arti kata tentram. Semua orang butuh yang namanya tentram. Arti kata tentram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, damai, tenang, ya. Ini turunan daripada kata tentram yang adalah kata dasar itu, kita temukan namanya ketentraman. Dan ketentraman itu adalah suatu keadaan tenang di dalam hati maupun di dalam pikiran. Dan tenang di dalam pikiran, di dalam hati, tentunya itu merupakan dambaan setiap orang. Tanpa ketenangan atau ketentraman, hidup nggak akan bahagia. Benar. Ya Bapak Ibu ya. Kita walaupun punya banyak posisi, punya banyak uang, punya banyak uang, sekalipun kita punya posisi yang baik, sekalipun kita sepertinya bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan secara jasmani dalam kehidupan ini. Tapi tanpa ketentraman atau tanpa ketenangan itu sia-sia ya. Amsal 17 ayatnya yang pertama berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ya Bapak Ibu, roti yang kering sekerat aja itu berbicara tentang suatu keadaan yang miskin ya, suatu keadaan yang sepertinya kurang ya. Tapi dikatakan walaupun kurang, tapi tentram itu jauh lebih baik daripada punya daging serumah, artinya mewah, hidup kaya, tapi nggak ada ketentraman, yang ada perbantahan. Ya, lawan dari damai pastinya adalah perbantahan. Dan keamanan itu merupakan hal yang juga sangat dirindu-rindukan oleh setiap orang. Ya, para petinggi memakai bodyguard, memakai pas pampres. Ya, rumah-rumah besar punya satpam, bahkan punya anjing-anjing penjaga rumah, ya Bapak Ibu. Bahkan ada orang-orang yang melibatkan kekuatan-kekuatan supranatural untuk menjaga harta, untuk menjaga rumah. Mereka pergi ke gunung-gunung, mereka pergi ke gua-gua, mengambil ilmu untuk bagaimana bisa mendapatkan yang namanya keamanan. Bisakah itu terjadi? Seberapa amankah mereka kalau mereka memakai semua cara itu? Mazmur 127 ayatnya yang pertama berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Wow. Jadi mau pakai satpam, mau pakai pas pampres, mau pakai apapun,
Kalau bukan ada Tuhan yang mengawal kita, itu semua sia-sia. Amin. Tulis di kolom komentar, amin. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita. Bahkan dia melanjutkan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, masih di ayat Mazmur 127 tadi ayat yang kedua. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wow. Anak Tuhan, kalau kita tidur, justru di dalam situasi itu tetap Tuhan masih memberkati kita. Ya, jadi ketika kita mau tidur malam, say thank you God. Hari ini, malam ini, aku akan tidur di dalam berkat-berkat. Keren. Amin. Jadi nggak perlu takut dengan apapun, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ketenangan, ketentraman, dan kedamaian adalah hal yang perlu dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan memberikan solusi bagi kita. Bagaimana kita bisa mendapat ketentraman dan perlindungan. Dan itu hanya ditentukan oleh 3 kata ini. Ya, apakah itu katanya? Buka dengan saya Amsal 14, ayatnya yang ke-26 dan 27. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu dengan jelas? Apakah internet saya cukup baik? Tidak putus-putus? Boleh bantu saya Bapak Ibu? Jelas. Oke, puji Tuhan. Thank you. Oke, buka dengan saya tadi Bapak Ibu Amsal 14 ayat 26. Dikatakan di sana, dalam takut akan Tuhan. Ya, ini 3 katanya Bapak Ibu. Takut akan Tuhan. Ya, tulis di kolom komentar. Takut akan Tuhan. Ada apa? Ketentraman. Bukan cuman ketentraman loh. Dikatakan apa? Ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bukan sekedar ketentraman dan perlindungan, tapi dikatakan ayat selanjutnya, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Wow, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Amin. Bapak Ibu, ternyata kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, ada begitu banyak berkat yang kita dapat di dalam 3 kata ini. Takut akan Tuhan. Jadi kesimpulannya khotbah saya malam ini adalah temanya sebenarnya adalah takut akan Tuhan. Ini adalah 3 kata penting dalam kehidupan kita. Dan malam ini kita akan belajar tentang bagaimana takut akan Tuhan itu. Ya, apa itu takut akan Tuhan? Supaya kita menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Banyak orang berpikir kalau rahasia mendapat berkat, rahasia untuk mendapatkan sesuatu, itu ada dengan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu berpikir yang bagaimana-bagaimana. Tapi sesungguhnya di dalam takut akan Tuhan ada segalanya, termasuk kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kata takut itu sendiri mengandung makna ada positif dan ada negatifnya. Ya, kalau kita memiliki yang namanya rasa takut secara negatif, ya Bapak Ibu, maka kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi takut karena misalnya takut karena kecewa, ya, takut karena kita menjadi orang yang takut gagal, takut ketinggian, khawatir. Di balik semua itu ada juga rasa khawatir. Dan yang paling parah adalah takut yang berlebihan ini menimbulkan yang namanya ada satu kalimat yaitu fobia. Ya, takut tinggi, takut kecoa, takut gelap, ya, takut setan dan sebagainya. Tapi juga ada takut yang dalam tanda kutip kita takut kena hukuman. Sehingga apa yang kita lakukan itu di dalam tekanan, itu di dalam intimidasi. Semua yang kita lakukan karena kita takut, aduh nanti saya begini, aduh nanti saya begitu. Nggak salah, tapi jangan jadikan itu sebagai motivasi utama dalam kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena itu akan dilakukan dengan terpaksa atau dalam sebuah tekanan atau intimidasi. Tapi kalau landasan takut akan Tuhan yang positif, itu dasarnya adalah fear of God. Jadi takut akan Tuhan, kata yang dipakai bukan afraid. Afraid itu suatu perkataan takut yang mengandung hukuman, takut yang mencekam, takut yang menakutkan, ya takut yang nggak enak gitu Bapak Ibu, yang negatif lebih dalam konotasi itu.
Tapi kalau yang namanya fear, itu artinya menghormati Tuhan. Ya Bapak Ibu, takut di mana kita mencintai, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Karena rasa takut yang bukan dari Tuhan itu ternyata dikatakan itu mengandung hukuman. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi takut-takut yang negatif tadi itu nggak berasal dari Tuhan, ya Bapak Ibu. Tapi takut dalam arti fear of God, takut kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang baik, yang perlu Bapak Ibu dan saya kembangkan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam rasa takut akan Tuhan ini. Sehingga kita akan punya kecenderungan-kecenderungan dalam hidup ini untuk tidak melakukan hal-hal yang nanti menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita tidak punya rasa ini, maka yang terjadi kita akan menjadi orang Kristen yang hidup semau gue. Ya, kita akan mudah berbohong, kita akan mudah mencuri, menggosip, memaki-maki orang, kita akan mudah menjadi orang yang bisa saja tidak setia dengan pasangannya, kita jadi orang yang suka malas kerja, malas beribadah, kita juga jadi orang yang pelit, dan hidup kita ini lebih banyak mengikuti apa yang daging kita mau. Pokoknya saya senang, saya happy. Tetapi kalau kita punya yang namanya fear of God, atau menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, maka kita akan menjalani hidup dengan benar, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi, takut akan Tuhan di sini ada 2 hal penting yang saya mau bagi malam hari ini bagi kita. Yaitu pertama, kalau kita punya yang namanya takut akan Tuhan, maka hidup kita akan selalu dalam kesadaran penuh. Saudara tulis di kolom komentar, saya punya kesadaran penuh, waras, selalu siaga. Dalam tanda yang sering kita pakai, kata yang sering dipakai, berjaga-jaga. Ya Bapak Ibu, berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga menyadari penuh bahwa Tuhan mengawasi langkah-langkah kita. Di tempat tersembunyi, di tempat yang orang nggak melihat, tapi mata Tuhan itu seperti CCTV yang mengawasi langkah-langkah kita. Saya yakin ya Bapak Ibu, kalau kita masuk di sebuah toko, Bapak Ibu sering nggak perhatikan ada tulisan di sana. Toko ini dipenuhi oleh CCTV. Tujuannya apa? Supaya orang nggak sembarangan di toko itu, karena dia tahu ada diawasi nih, ada CCTV nih. Kita kalau masuk di satu tempat dan kita tahu ada CCTV, pastinya kita akan tidak sembarangan, karena kita tahu kita sedang diawasi. Nah, kalau kita punya kesadaran penuh, Tuhan mengawasi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu terhubung dengan Tuhan, berpegang teguh pada iman kepada Tuhan, percaya Tuhan ada, maka hidup kita ini adalah hidup yang benar-benar menuruti langkah-langkahnya Tuhan. Dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam bertindak, bahkan merasa kita harus selalu waspada karena Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati kita. CCTV Tuhan itu punya dimensi pengamatannya unlimited. Bukan 3 dimensi, bukan 4, bukan. Tapi unlimited dimensinya. Artinya dia melihat sampai ke kedalaman, sampai memisahkan roh dan tubuh. Bayangkan Bapak Ibu, ya, memisahkan semua sendi-sendi dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan mengamati sangat cermat dalam kehidupan kita. Berpikir salah saja, itu udah bisa dilihat oleh CCTV-nya Tuhan. Saudara, orang yang tidak takut Tuhan itu merasa ada rasa di dalam dirinya bahwa dia bisa melakukan apa saja tanpa Tuhan. Contoh Bapak Ibu, saudara ingat tokoh yang bernama Thomas Andrew. Siapa dia? Dia adalah seorang pembuat Titanic. Dan Bapak Ibu tahu waktu kapal itu akan diluncurkan, karena itu masa itu kapal itu adalah kapal tercanggih yang dibuat. Dan dia berkata seperti begini, andai Tuhan turun sekalipun, atau Tuhan sekalipun nggak bisa membuat kapal ini tenggelam. Tapi saudara tahu Titanic tidak pernah punya 2 kali perjalanan. Karena sekali saja dia pergi dari Tuhan, di mana dia pernah keluar untuk pergi ke lautan lepas.
maka dia nggak pernah kembali. Saudara tahu, Titanic tenggelam, ya. Ini adalah wujud daripada kesombongan, ya. Takabur dengan perkataan. Mungkin dia berpikir orang yang nggak dengar, orang saja yang dengar, tapi dia tidak pernah tahu bahwa Tuhan mendengar. Hati-hati ketika saudara berbicara, bahkan di tempat-tempat yang tersembunyi, menggosip orang, mengata-ngatai orang, hamba-hamba Tuhan, hati-hati. Membuat hoax dan sebagainya, hati-hati. Ya Bapak Ibu. Karena ternyata ketika kita tidak takut akan Tuhan, itu akan membawa musibah atau bencana bagi kita. Ya, kita ketika takut akan Tuhan, kita akan selalu waspada dalam keadaan apapun. Ada sebuah kisah lagi Bapak Ibu tentang ciri, ada satu contoh orang yang tidak takut akan Tuhan. Ini kisah nyata, saya baca kisah ini ya Bapak Ibu. Ada seorang pemuda di satu GBI, saya tidak perlu ucapkan di mana itu, dia di Cimahi ya, atau di Jawa Barat ya. Dia ada di sebuah gereja dan awal mulanya dia bersama dengan istrinya itu sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan, setia, dan akhirnya dinikahkan. Dan mereka dipercayakan oleh mertuanya ini untuk membuat sebuah toko. Di awal itu pendetanya datang mendoakan mereka, dan karena kesetiaan mereka ketika diberkati, maka mereka akhirnya punya toko itu semakin berkembang. Dari yang tadinya punya cuma beberapa lusin, kemudian menjadi berlusin-lusin, bahkan kemudian pendetanya dipanggil untuk mendoakan, dia sudah punya yang namanya gudang yang lebih besar, yang terbuat dari konstruksi baja, bayangkan Bapak Ibu, untuk menampung semua harta yang semakin bertimbun-timbun di dalam mereka, keluarga mereka. Bahkan mereka dikaruniakan Tuhan 3 orang anak. Tetapi ketika kekayaan itu semakin banyak, mereka menjadi orang yang lupa Tuhan. Ya, mereka tidak lagi takut akan Tuhan karena harta itu mengalihkan perhatian mereka. Sudah tidak lagi pergi ke gereja. Pendeta ini pergi menjenguk dan berkata, ayo kembali aktif di dalam ibadah-ibadah. Tapi dia bilang bahwa, maaf Pak, nanti minggu depan. Minggu depan tidak. Dan kemudian tidak, dan tidak. Pendeta itu menegur lagi, dan mereka akhirnya Bapak Ibu berkata bahwa, karena kalau hari Minggu, itu tokonya rame banget. Jadi kalau mereka nggak buka, takutnya orang-orang pindah ke toko tetangganya. Dan akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita, mereka tidak pernah datang ke gereja, yang mereka kirim cuma persembahan yang dikirim melalui Abang Beka. Pendeta itu berkata bahwa balik persembahannya karena Tuhan tidak butuh uangnya, Tuhan butuh orangnya. Dan akhirnya Bapak Ibu, dia tetap tidak takut akan Tuhan, dia tidak kembali untuk mau mencari Tuhan, karena begitu banyak berkat yang sudah dia dapati. Beberapa minggu kemudian, akhirnya beberapa bulan berselang, berganti tahun, dan akhirnya salah satu anaknya panas, kena sakit, dan akhirnya meninggal dunia. Dalam ibadah pendetanya berkata bahwa ini sebuah teguran Tuhan kepada suami istri ini untuk mencari Tuhan. Tapi ternyata mereka nggak bertobat. Mereka nggak punya yang namanya fear of God. Dibutakan oleh harta. Bahkan mereka bilang bahwa sepertinya mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kalaupun sampai mungkin 7, mereka sudah punya banyak kekayaan. Dan kalaupun kekayaan ini bisa sampai mencukupi keturunan demi keturunan. Bahkan dia berpikir, dia berkata kepada pendetanya, jangan lagi besuk saya. Akhirnya Pak Pendeta pulang dengan kecewa karena orang ini ternyata meninggalkan Tuhan. Suatu kali bertepatan ketika pendeta ini melayani di Bandung, istrinya menelpon dan berkata bahwa orang yang tadi bilang seperti itu, bahwa dia nggak butuh Tuhan, dia terkena stroke. Dan persis di tempat dia menghitung uang, dan di mana dia bilang bahwa dia nggak butuh Tuhan lagi, disitulah dia kena penyakit itu. Dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, dan dia meninggal dunia di sana. Semua kekayaannya nggak perlu 7 turunan, nggak perlu turunan pertama, selesai, habis. Bahkan istrinya menjadi stres. Saudara, ngeri kalau kita menjadi orang yang tidak punya fear of God. Ya, kita cuma memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan berkat. Tapi ketika kita diberkati, kita bye-bye Tuhan. Saya mengikuti perjalanan dalam Zoom ini, Bapak Ibu ya. Ada banyak orang yang sudah mengalami mujizat.
tapi kemudian mereka nggak pernah lagi ada. Kadang-kadang mereka muncul, saya tahu pasti ada masalah lagi. Dan mari saya mau ajak saudara untuk tidak mencari apa yang ada di tangan Tuhan. Karena kalau kita cuma menemukan apa yang ada di tangan Tuhan, berkat-berkatnya satu waktu nanti itu akan hilang seperti Bapak, kesaksian daripada Bapak tadi. Ya. Jadi belajar menjadi orang yang selalu menyadari Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, fear of God itu Bapak Ibu memiliki arti membenci kejahatan. Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Orang-orang yang punya takut akan Tuhan, benci terhadap kejahatan. Apa yang Tuhan tidak suka, seperti kesombongan. Kesombongan itu adalah hal yang sangat tidak Tuhan sukai dalam kehidupan manusia. Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang rendah hati. Kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itu adalah hal yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan bagi Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang membenci kejahatan. Tidak mau hidup di dalam kejahatan itu. Entah dilihat, entah tidak dilihat. Mata Tuhan mengawasi. Saudara, kita pernah tahu tentang Yusuf, ya. Kisah di dalam Alkitab. Yusuf itu dia tidak melakukan hal yang spektakuler, melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa, seperti yang dilakukan oleh Elia, Elisa. Tapi dia punya karakter, saudara. Ya, dia pernah digoda untuk berzina dengan ibu tante Potifar. Tetapi dia berlari menghindarinya. Karena apa? Karena dia punya yang namanya fear of God. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah Yusuf, Yusuf tidak mau mengikuti rayuan daripada tante Potifar dengan perkataan ini. Aku takut akan Tuhan. Jadi rasa takut akan Tuhan akan membuat kita menjauhi kejahatan. Berlari meninggalkan kejahatan. Ya Bapak Ibu. Saya pernah dengar sebuah cerita khotbah juga. Saya dapatnya dari khotbah juga ya. Dari seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Ya dia sharing tentang temannya. Ya. Satu waktu temannya ini diajak oleh bosnya ke Bangkok, Thailand. Ya. Dia bekerja dan dia bekerja di sebuah travel dan dia dibawa ke sana. Lalu ketika turnya orang-orang yang semua yang mengikuti tur itu sedang beristirahat, bosnya mengajak dia untuk pergi ke sebuah tempat, ya. Dan itu adalah sebuah akuarium yang bukan berisi ikan, tapi berisi manusia, berisi perempuan-perempuan cantik di sana. Lalu bosnya itu menawarkan kepada dia begini, kamu pilih yang rambut panjang, yang rambut pendek, kamu pilih yang kamu mau yang mana. Saya pernah pergi ke Belanda, Bapak Ibu, ada di sebuah jalan namanya Jalan Merah atau apa ya, saya lupa, Red Street atau apa Bapak Ibu. Dan di sana itu seperti etalase toko ya, yang penuh, yang biasanya kalau kita kan ada patung-patung yang pakai baju gitu ya. Tapi saya terkejut karena darah Yesus berkuasa. Ternyata itu adalah patung-patung asli manusia yang berdiri dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, mungkin seperti begitu dari kisah ini ya. Dia akhirnya disuruh memilih sama bosnya. Kamu pilih yang mana? Nanti saya traktir kamu. Kamu boleh pakai. Lalu dia terkejut. Dia bilang, saya nggak bisa, Pak. Maaf, Pak. Saya takut akan Tuhan. Saya tidak akan mau memilih. Saya tidak mau memilih siapapun di antara perempuan-perempuan yang ada di etalase itu. Lalu bosnya bilang, kan kamu masih muda. Kamu belum menikah. Ya, anggap saja kamu belajar begitu ya. Dan dia bilang, tidak Pak, maaf saya tidak bisa. Akhirnya bosnya bilang begini sama dia, ini perintah, kamu harus pilih satu di antaranya. Kalau tidak, pulang, saya pecat kamu. Wow, Bapak Ibu, ketika dia mendengar itu, dia terkejut. Dia bilang, waduh, apa-apaan ini?
Tapi dia bilang begini, Pak, maaf, sebenarnya saya butuh pekerjaan karena pekerjaan sekarang susah. Tapi nggak apa-apa, kalau memang untuk supaya saya tidak memilih salah satu dari wanita-wanita itu untuk dipakai, maka saya rela kok kehilangan pekerjaan. Alhasil Bapak Ibu dia berpikir, ya sudahlah, nggak apa-apa kalau akhirnya dia dipecat, tapi dia tidak akan memilih untuk mengikuti apa anjuran bosnya, sekalipun itu perintah. Dan apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Bosnya itu menepuk bahunya dia. Dan bosnya bilang begini, saya salut dengan kamu. Dan dia bilang begini, kamu, saya juga tidak suka dengan yang begini-begini. Saya cuma mau menguji kamu untuk mengecek seberapa kamu punya yang namanya integritas. Kamu punya yang namanya kekudusan hidup. Karena nanti ketika nanti perusahaan ini besar, kamu akan dipercayakan lebih. Dan kalau kamu tidak bukan orang yang punya kejujuran, bahaya. Perusahaan ini kamu bisa manfaatin untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan pulang dari sana Bapak Ibu, luar biasa, bukannya dia dipecat, malah dia dikasih naik jabatan. Apa yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan di tempat yang tidak dilihat orang lain, karena kita punya rasa takut akan Tuhan, ataupun dilihat oleh orang lain, kita lebih punya pilihan untuk takut akan Tuhan. Maka saya percaya promosi akan mengikuti kita. Amin. Seorang Oswald Chambers berkata, kalau kita, hal yang luar biasa tentang takut akan Tuhan adalah ketika Anda takut akan Tuhan, maka Anda tidak takut akan hal yang lain, ya. Kalau kita punya fear of God, takut akan Tuhan, kita tidak akan punya takut untuk hal yang lain, termasuk takut manusia, takut dipecat, apapun itu. Yang penting Tuhan yang senang, yang penting Tuhan happy. Saya bisa kehilangan pekerjaan, saya bisa kehilangan apa saja, tapi tidak Tuhan. Tapi kalau kita misalnya karena untuk sesuatu, untuk perut, untuk perempuan cantik, untuk laki-laki ganteng. Yang penting saya dapat harta yang banyak, saya dapat cuan, dapat keuntungan. Nggak perlu Tuhan. Maka kita sedang ada di area berbahaya dan akan kehilangan segala. Mari Bapak Ibu kita belajar menjadi orang-orang yang punya fear of God. Ya. Kalau kita punya fear of God, kita akan lebih mempedulikan Tuhan daripada siapapun. Ada sebuah contoh tentang seorang karyawan kantor yang dia bekerja sampai larut malam. Dan sesungguhnya dia punya sebuah niat terselubung. Apa itu? Dia mau mengambil barang-barang yang ada di dalam kantornya yang baik, yang dia suka, barang-barang berharga untuk dia mau bawa pulang. Dia mau curi. Nah, malam telah berlalu, semakin malam maksudnya, dan akhirnya dia melihat semua orang sepertinya udah pulang. Dia punya kesempatan. Lalu dia mulai mengambil barang-barang yang ada di kantor itu, dibawa muat ke dalam mobilnya. Ternyata tiba-tiba tanpa dia sadari, ada seorang karyawan yang belum pulang. Lalu karyawan itu menegur dia. Karyawan itu bilang, kamu mau bawa kemana barang-barang itu? Akhirnya dia ketahuan kan Bapak Ibu. Lalu dia bilang, ya sudah, saya nggak jadi ambil, saya mau bawa balik lagi. Tapi tolong ya, jangan dilapor. Lalu akhirnya orang itu bilang begini, harusnya kamu takut dosa, harusnya kamu takut nanti kamu melakukan hal yang tidak Tuhan suka. Lalu dia bilang begini, karyawan ini bilang begitu, sebenarnya saya mengembalikan ini bukan karena saya tahu kalau saya melakukan ini dan Tuhan lihat, nggak apa-apa, karena Tuhan nggak akan ngomong kemana-mana. Tapi karena kamu yang melihat, kamu yang akan lapor. Saudara bisa ngerti maksudnya. Ternyata pencuri ini lebih takut kepada temannya daripada takut kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang bekerja di kantor, bekerja di pemerintahan, aktivitas sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, baik karena dia tahu sedang diamati oleh bos, oleh suami, oleh istri, oleh teman, oleh anak, oleh karyawan, siapapun itu, dia sedang diamati, lalu dia takut akan mereka dan dia melakukannya dengan maksimal.
Tapi ketika tidak ada pengawasan, bablas. Melakukan apa saja semau gue. Masa bodoh, bekerja malas-malasan, tidak bekerja dengan excellent, karena tidak ada yang dia tahu sedang mengawasi. Ini yang namanya jerat takut akan manusia, melebihi jerat takut akan Tuhan. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar. Karena ternyata di balik yang namanya takut akan Tuhan, maka kita akan mendapat apa? Dari takut akan Tuhan, Amsal 14 ayat 27 26-27 berkata, di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, ada perlindungan, ada keamanan. Dan ayat 27 berkata, ada sumber kehidupan yang membuat orang terhindar dari jerat-jerat maut. Bapak Ibu, mari belajar takut akan Tuhan. Mazmur 112, boleh ditunjukkan multimedia. Ayatnya yang pertama berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi, ketika kita takut akan Tuhan, berkat yang kita dapat di dalam ketentraman, di dalam ketenangan, dan juga dalam keamanan adalah apa? Bahagia. Kita cari bahagia kemana? Nggak bisa, semuanya terbatas. Tapi takut akan Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu, dan janji Tuhan ya dan amin. Ya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-8 berkata, malaikat Tuhan, Mazmur 34 ayat 8, tolong ditampilkan multimedia. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bukan satu malaikat akan mengawal saudara, tapi dikatakan apa? Satu batalion malaikat berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Wow, luar biasa. Malaikat berkemah, men. Malaikat mengelilingi saudara. Saya punya dengar cerita dari mama saya. Dulu mama saya itu, saya punya opa saya itu pendeta. Guru Injil ya, waktu itu disebut guru Injil, dan dia masuk ke daerah-daerah yang masih orang belum mengenal Tuhan, masih belum punya agama. Jadi masih okultismenya kuat sekali, masih kuasa-kuasa kegelapan bekerja di sana. Orang masih bunuh-bunuh orang pakai setan-setan. Dan kakek saya masuk membawa Injil di daerah ini. 8 anaknya perempuan semua, termasuk mama saya, yang sekarang umurnya 93 tahun. Lahir di sana, Bapak Ibu, di daerah ini, daerah penginjilan kakek saya. Tidak dibayar. Mereka hidupi dirinya sendiri demi membawa Injil ke daerah itu. Mereka datang ke suatu daerah, mereka membuat sawah, mereka membuat ladang, mereka membuat kebun, mereka mengambil ikan di laut, mereka membuat garam. Mereka harus berusaha sendiri untuk menghidupi keluarganya, dan mereka tetap memberitakan Injil. Itu adalah warisan dari opa saya, dan saya salah satu yang menerima warisan itu. Saya bersyukur sama Tuhan ya, karena warisan ilahi itu jauh lebih powerful daripada warisan harta benda. Dan kakek saya mama saya pernah bercerita bahwa satu waktu ada orang-orang yang jahat yang berniat untuk menyerang rumah daripada opa saya, mama saya, dan orang tuanya. Dan ketika malam itu mereka mau menyerbu rumah daripada opa saya. Mereka nggak bisa masuk, mereka nggak bisa tembus. Lalu beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, ada yang datang ke rumahnya kakek saya dan mereka minta maaf kalau mereka pernah berniat jahat. Lalu mereka bilang, ada siapa? Bapak punya pengawal untuk rumah ini. Opa saya bilang, saya cuma punya pengawal Tuhan Yesus. Lalu mereka cerita bahwa waktu mereka mau menyerbu rumah kakek saya, mereka melihat ada orang-orang besar berjubah putih mengelilingi rumah opa saya. Wow, keren Bapak Ibu. Apa yang saya mau bilang di sini? Ini pengalaman, ini kisah nyata.
Dan selama bertahun-tahun kakek saya hidup di daerah itu, mereka menghidupi orang-orang di daerah itu dengan bercocok tanam, mengajarkan hal-hal untuk bagaimana membuat garam, bagaimana melakukan hal-hal yang lebih modern daripada orang-orang yang primitif pada masa itu. Tapi yang saya mau bilang adalah kehadiran mereka di sana membawa Yesus pada kampung itu. Dan kampung itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dengan kehadiran daripada keluarga daripada mama saya. Bapak Ibu, Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ada banyak pilihan hari-hari ini dalam hidup kita. Ke depan akan ada banyak masalah yang datang. Akan ada banyak tantangan. Saudara akan ayat 12, mulai ayatnya yang ke-12. Saudara akan mengalami banyak dilema dalam kehidupan. Tapi kalau saudara hidup takut akan Tuhan, ada ketentraman karena pilihan-pilihanmu Tuhan yang pilih. Wow. Ketika Tuhan yang pilih, pasti nggak akan salah. Amin. Saya ingat waktu saya lagi baru jatuh cinta banget sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan begini, dulu saya punya kriteria untuk calon suami. Tapi kemudian ketika saya mengenal Tuhan, saya cinta Tuhan, lalu saya bilang, Tuhan, saya nggak mau dikasih jodoh kalau orangnya nggak cinta Tuhan sama dengan saya. Minimal. Kalau orangnya nggak cinta Tuhan, mending saya nggak kawin sama, lebih baik daripada saya menikah dengan orang yang tidak mengenal Engkau atau yang tidak mencintai Engkau. Itu Itu sebuah deklarasi hati saya karena saya cinta sama Tuhan. Dan saya nggak tahu mana yang harus jadi calon suami bagi saya. Lalu saya bilang, Tuhan pilih ya. Tuhan yang pilih pasangan hidup saya. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan memilih seorang pasangan hidup yang hari ini ada untuk menggembalakan Bapak Ibu, Pastor Luther. Jadi dalam hidup ini kita bisa memilih salah. Tapi saya bersyukur kalau kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka anak-anak muda jangan salah pilih. Bapak Ibu dalam memilih bisnis, memilih usaha apapun, tanya Tuhan. Karena kalau kita takut Tuhan, Tuhan yang akan tunjukkan kiri, kanan, ambil, jangan, batalkan, lanjutkan. Nah, Tuhan yang akan menentukan. Dan itu bisa didapat melalui damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah wasit brabio, ya artinya. Wasit yang akan memberikan alarm. Kalau saudara keluar atau salah arah, maka bunyi daripada wasit. Kalau permainan sepak bola kan kalau orang melakukan tendangan salah atau bola keluar atau apa kan ada bunyi sempritan daripada wasit. Nah, itu damai sejahtera. Jadi damai sejahtera kalau saudara melakukan sesuatu, mau memilih sesuatu, salah satu tandanya, alarmnya itu damai sejahtera. Dan orang yang takut akan Tuhan akan diberikan alarm ini sehingga saudara tidak akan salah memilih. Lalu ayatnya yang ke-12 lanjut, Mazmur 25 tadi. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Menetap. Jadi kita enggak keluar masuk. Pertanyaannya gini, apakah kalau saya ngalami masalah, itu berarti saya nggak takut akan Tuhan? Tidak. Alkitab berkata, 7 kali orang benar jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Artinya kita bisa ngalami masalah. Ya, tapi kita tetap bahagia. Kenapa bahagia? Bisakah bahagia kalau ada dalam masalah? Bisa, karena kita punya Tuhan yang ada di dalam kita. Kita pasti punya masalah, ada. Tetapi kita juga punya solusi untuk masalah itu. Haleluya. Karena Tuhan yang akan berperang untuk saudara dan saya. Tuhan yang akan membela. Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Dan saya yakin orang-orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Lalu apa lagi? Dan anak cucunya. Ayatnya yang ke-13. Anak cucunya, Mazmur 25 tadi. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow. Anak cucu kita akan mewarisi bumi. Artinya anak cucu kita akan diberkati.
Kekayaan bangsa-bangsa mengalir kemana? Bukan ke gereja, tapi ke orang benar. Orang benar itu juga adalah gereja. Ya, gereja itu organisme, gereja itu juga organisasi, gereja itu gedung, tapi yang paling utama adalah tubuh kita, bait Allah, gereja Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa anak cucu kita akan mewarisi bumi. Alkitab berkata di bagian lain, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, akan diberkati. Amin, haleluya. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita takut akan Tuhan, bukan cuma untuk kita, tapi pada anak cucu kita. Apalagi Bapak Ibu, berkat ketika kita tentram, kita tenang. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow. Kalau Tuhan bergaul karib, kalau kita jadi bestinya Tuhan, jangan cuma kita nyanyi, I am a friend of God, I am a friend of God. Kita bisa aja nyanyi I am a friend of God. Apakah beneran kita jadi sahabatnya Tuhan? Buktinya apa kita jadi sahabatnya Tuhan? Kalau kita adalah sahabatnya Tuhan, bestie itu sukanya berteman. Bestie itu sukanya ngobrol. Bestie itu kalau kita ketemu kayaknya waktu nggak cukup. Ngomong aja terus. Nah, pertanyaannya kalau saudara bestinya Tuhan, berapa waktu yang saudara pakai untuk berdoa? Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk mendengarkan Dia bicara melalui firman-Nya? Ataukah saudara lebih banyak mengisi waktu dengan mendengar berita-berita dunia, mengisi hal-hal dunia, melebihi mendengarkan apa yang Tuhan mau? Bergaul dengan Tuhan menjadi pilihan kesekian dalam kehidupan kita. Kalau kita bestinya Tuhan, maka pilihan atau prioritas utama adalah bergaul intim dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan saya percaya perjanjiannya, janji-janjinya, apa yang akan terjadi akan Dia beritahukan kepada saudara dan saya. Saya percaya bahwa ketika Tuhan menuntun langkah-langkah kita, memimpin kita, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, bahkan saudara akan aman bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan? Gak ada pilihan lain. Bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, asosiasi akan membuat kita menjadi sama dengan Dia. Haleluya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, warisan sifatnya Tuhan yang kudus, warisan sifatnya yang sangat-sangat taat kepada Bapa di surga, itu akan menjadi gaya hidup kita. Saya pernah berbicara tentang kalau kita manusia daging, kita akan bilang begini, saya bisa berbuat dosa. Saya bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau kita manusia roh, kita bisa bilang ini, saya bisa tidak berdosa. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ketika kita mengizinkan mengisi, saudara pernah dengar ilustrasi tentang anjing hitam dan anjing putih. Kalau kita memberi makan daging dalam arti kita ikuti marah, kita ikuti mau bohong, kita ikuti mau hoax, kita ikuti mau mencuri, kita ikuti mau gosip, kita ikuti apapun kesenangan kita. Aku mau, dan aku mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Satu waktu nanti, roh kita semakin kerdil. Lalu daging kita akan semakin besar. Dan kita akan jadi tipe 2 Timotius 3, orang-orang pada akhir zaman. Tapi kalau kita kasih mulai puasa, tekan keinginan daging kita, banyak baca Alkitab, waktu yang harusnya kita jalan ke mall atau ngapa-ngapain hal-hal dunia, tapi kita pilih duduk di kaki Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, kita lebih banyak baca Alkitab, kita lebih banyak menginjil orang, kita lebih banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, maka roh kita seperti anjing putih yang semakin kuat, dan anjing hitam, kedagingan kita akan semakin lemah. Dan itu bisa sebaliknya. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Kita datang ke setiap ibadah bukan cari mujizat, bukan cari dapat nubuatan, bukan cari supaya berkat Tuhan datang dalam hidup kita, tapi kita cari Tuhan. Saudara, ada seorang yang bernama Fransiskus.
Dia seorang dari Asisi, Bapak Ibu. Ya, dia seorang di biarawan. Ya, mereka biasa suka ada acara-acara ritual agama, doa. Gitu ya. Tapi setiap kali habis acara-acara ramai, berdoa bersama, ritual-ritual agama di gerejanya, dia selalu menyendiri. Dan dia ngapain di sana? Dia selalu berdoa. Teman-temannya penasaran, ngapain si Fransiskus? Baru habis doa, dia pergi doa lagi. Lalu mereka satu saat mereka pergi, mereka buntutin dia dan mereka ngintip. Ngapain si Fransiskus? Ternyata Bapak Ibu, dia sedang duduk diam. Dia nggak bicara doa panjang seperti apa. Dia cuma mengucapkan kata satu ini. Yesus. Yesus. Ada kadang beberapa saat dia cuma diam, senyum-senyum, menangis. Cuman kata yang keluar dari mulutnya dia, Yesus, Yesus, Yesus. Dan teman-temannya bilang, dia sedang berbicara dengan orang yang sangat dia kenal. Ketika saudara datang di ibadah malam hari ini, ketika saudara nanti selesai ini, saudara berdoa, apakah itu lahir dari sebuah pengenalan akan Tuhan? Apakah lahir dari sebuah keintiman karena cinta akan Tuhan? Ataukah karena kebutuhanmu? Karena aku mau sembuh, aku berdoa. Karena aku mau diberkati, aku berdoa. Karena aku mau punya jodoh, aku berdoa. Yang mana, saudara? Kalau kita datang karena kita cinta Tuhan, karena kita rindu Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, kita adalah orang yang takut. Dan saya percaya kalau kita suka bergaul dengan Tuhan, kita akan punya yang namanya hati yang selalu punya detak-detak untuk rindu, dan rindu. Dan Tuhan akan selalu berbicara kepada saudara dan saya. Dan kalau Tuhan berbicara kepada saudara, saudara akan punya sebuah energi yang kuat untuk mau berubah. Saya dulu pembohong, saya dulu penakut, saya dulu khawatiran, saya dulu panikan, saya dulu orang yang suka seenaknya, nggak peduli, saya dulu pelit. Tapi karena saya mengalami encounter with God, Tuhan merubah saya. Karena saya sering ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, ikan itu habitatnya di laut. Burung itu tempatnya di udara. Tumbuhan itu bisa tumbuh kalau di tanah. Anak Tuhan, habitatnya di mana? Coba saudara jawab di kolom komentar. Di mana habitat anak Tuhan? Ada yang bisa jawab? Habitat anak Tuhan adalah dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Anika, Ibu Deborah. Habitat anak Tuhan itu dalam hadirat Tuhan. Harusnya kita dalam penyembahan, doa, baca firman, itu hal yang menyenangkan. Bukan harus dipaksa-paksa karena masalah dulu. Bukan karena harus didorong-dorong, disuruh-suruh dulu. Itu artinya kita bukan punya habitat. Kita cuma manfaatin Tuhan. Dan ternyata saudara, kalau kita suka dalam hadirat Tuhan, maka janji ini, bahwa saudara akan diberikan ketentraman, saudara akan ada dalam perlindungan Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu, kata banyak orang, tahun 2023 gelap, ada banyak krisis yang akan terjadi di sana. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan jadi. Tapi kalau saudara punya 3 kata ini, takut akan Tuhan. Bahasa Inggrisnya sama, fear of God. Maka saya yakin seyakin-yakinnya, saudara pasti tentram, saudara pasti aman. Saudara akan bilang kepada jiwa, beristirahatlah dengan tentram. Dan ketika kita tidur, Tuhan memberkati kita. Malam ini, mari putuskan untuk kita menjadi orang-orang yang punya fear of God. Jangan takut manusia. Jangan takut melakukan sesuatu karena takut dapat hukuman. Tapi takut karena kita menghormati, menyanjung, mengasihi Tuhan. Kalau saudara memberi, berilah karena cinta akan Tuhan.
Kalau saudara melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan, melayani sesama, melayani suami, istri, anak, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Maka itulah bukti kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara tulis di kolom komentar, saya mau jadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya mau jadi orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satu wujud orang yang takut akan Tuhan adalah kita taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau yang paling kuat, yang Tuhan suka dari kita? Matius 28. Jadikan semua bangsa murid. Jadi orang Kristen yang tidak egois, kita sudah selamat, tapi masih banyak jiwa di luar sana yang butuh keselamatan. Mari Bapak Ibu, bawa hati, bawa hidup untuk lebih banyak menangkan jiwa. Kalau saudara punya hati untuk menangkan jiwa, pasti Zoom ini sudah lebih dari 500. Ya, karena satu dari saudara membawa minimal 2 jiwa. Minimal 1 jiwa yang kita bawa. Di setiap ibadah-ibadah kita ajak, ayo ikut ibadah. Ayo datang dengan firman. Bukan karena saudara mau ketemu Pastor Luther untuk mendapat nubuatan. Ya, saya lihat dari situ bisa kelihatan. Kalau Pastor Luther, atau misalnya ada hamba ya saya, atau ini. Orangnya cukup banyak. Tapi kalau hamba Tuhan, yang lain kadang-kadang enggak. Itu salah satu bentuk juga kita mengkultuskan hamba Tuhan dan bukan cari Tuhan. Tapi saya berdoa, kita yang ada di sini adalah orang-orang yang merindukan Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. So, siapa yang saudara andalkan? Tuhankah atau siapa? Mari periksa hati kita supaya kita jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Malam ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang ada di yang teman-teman kita kirimkan malam ini, dan kita akan berdoa kepada mereka. Tapi saya mau berdoa kepada Bapak Ibu malam hari ini yang mau mengambil keputusan untuk punya 3 kata ini. Fear of God. Takut akan Tuhan. Kalau itu Bapak Ibu boleh angkat tangan, lalu Bapak Ibu sejenak fokus kepada Tuhan. Periksa hati kita. Selama ini, apakah kita sudah punya fear of God? Apakah kita lebih takut manusia atau kita takut akan Tuhan? Periksa hati kita. Dan biarlah kita minta ampun kalau selama ini kita belum punya rasa fear of God. Kita masih hidup mengikuti apa yang kita mau. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Saya mau berdoa kepada saudara. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anak-Mu yang mengangkat tangan malam hari ini. Tuhan, lihat, ini merupakan sebuah keputusan karena kami rindu punya yang namanya fear of God, takut akan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam takut akan Engkau. Sehingga kami percaya apa yang menjadi janji jaminan dalam kehidupan kami. Kami akan hidup dalam ketentraman, kami akan hidup dalam ketenangan. Bahkan kami akan menjadi orang-orang yang aman. Kita nggak perlu takut terhadap apapun juga. Karena janji Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Amba mau berdoa, apapun pergumulan dari anak-anak-Mu, Tuhan, ketika mereka takut akan Engkau, maka Engkaulah akan yang memberikan solusi atas segala kebutuhan mereka, atas seluruh permasalahan hidup mereka. Sehingga mereka akan kuat menghadapi segala situasi yang terjadi. Dan mereka akan keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Bapak, terima kasih malam ini kami berdoa kepada Bapak Benyamin, Tuhan. Supaya kesehatannya Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersepakat Tuhan untuk Ibu Lina, untuk adiknya Bapak Ayong yang sedang terbaring